Oke, selamat siang para mahasiswa PDI, Product Design Engineering. Oke. Hari ini kita masuk ke minggu ke-13 ya. Ini ada soal latihan seperti minggu yang lalu juga. Jadi 2 minggu terakhir ini kita lebih banyak fokus ke latihan ya. Jadi diketahui matriks A 4-310, tentukan nilai eigen dan vektor eigen padanannya yang bersesuaian dari matriks A. Tentukan state transition matrix atau matriks transisi keadaan dari E pangkat AT untuk matriks A. Langkah pertama, apa yang kita cari dulu? Langkah pertama adalah kita mau cari nilai eigen dan vektor eigen. Untuk itu kita gunakan lambda I kurang A adalah lambda kali, karena matriksnya 2 kali 2, maka I-nya adalah I2. Ya, I2. Matriks identitas dengan order 2 kali 2, 1, 0, 0, 1, dikurangi matriks A, 4-310. Ini sama dengan lambda kali 1 lambda dikurang 4 min 4. Lambda kali 0 dikurang min 3. Lambda kali 0, 0. 0 dikurang min 3 plus 3. Lambda kali 0, 0 dikurang 1 min 1. Lambda kali 1 lambda dikurang 0 lambda. Ya. Ini lambda I kurang A. Oke. Nah, kemudian untuk mencari nilai eigen kita gunakan persamaan eigen. Atau nama lainnya persamaan karakteristik. Yaitu determinan lambda I kurang A. Ada keukuran di balik ya. A kurang lambda I. Sama ya. Sama dengan 0. Determinan dari lambda I kurang A. Atau determinan dari A kurang lambda I. Terbalik. Sama dengan 0. Jadi determinan dari lambda min 4, 3, min 1, lambda. Sama dengan 0. Determinan 2 kali 2 adalah AC kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Jadi AC kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Gitu ya. Hilang ya. Oke. Jadi di sini lambda kali lambda min 4 dikurangi 3 kali min 1 sama dengan 0. Lambda kali lambda, lambda kuadrat. Lambda kali min 4, min 4 lambda. Min kali min plus 3 kali 1, 3. Ya kan? Nah, jumlahnya 3, AC kalinya, jumlahnya min 4, AC kalinya 3. Berapa kali berapa tuh? Halo? Jumlahnya adalah 3, jumlahnya min 4. Jumlahnya min 4, AC kalinya plus 3. Berarti min 3 min 1. Enak. Karena min 3 tambah min 1. Yang patokan terakhir itu adalah di jumlahnya. Ya, di jumlahnya. Berarti sini min 1, min 3. Boleh terbalik ya. Min 3, min 1 atau min 1, min 3. Berarti lambda pertama adalah 1, lambda kedua adalah 3. Inilah nilai eigennya. Ya, ini merupakan nilai-nilai eigen. Atau nama lainnya nilai-nilai karakteristik. Ya, karakteristik sama nilai eigen. Sampai sini jelas? Kemudian untuk mencari vektor eigen kita misalkan. Misalkan ya, vektor eigen adalah vektor X. Karena 2 kali 2, maka sini adalah matriks kolom X1, X2. Kalau matriks
A-nya 3 kali 3, maka ini S1, S2, S3. Ingat, vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0. Ya. Kuncinya vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0. Ya. Sampai sini jelas? Oke. Nah, untuk mencari vektor eigen, kita gunakan ruang eigen atau ruang karakteristik. Ya. Kita gunakan ruang eigen. Ruang, hah? Apa? Oh, sorry. Ya, tak apa-apa ya, ini nggak bisa buru-buru ya. Santai. Sudah? Ya lain sudah? Finish? Belum, mau ya? Oke. Jadi baru kita dapat nilai eigennya. Kemudian untuk mencari vektor eigen, kita misalkanlah vektor eigen itu dengan vektor X. Karena matriks A-nya 2 kali 2, maka vektor eigennya dalam bentuk matriks kolom X1, S2. Ke bawah ya. S1, S2. Tapi kalau 3 kali 3, S1, S2, S3. Dan ingat, vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0. Oke. Next, kita lanjutkan. Untuk mencari vektor eigennya, kita gunakan ruang eigen atau ruang karakteristik. Yaitu apa? Lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Bukan 0 ya, tapi vektor 0. Nah, lambda I kurang A yang tadi adalah apa? Lambda min 4. Lambda min 4 plus 3 min 1 lambda. Ya, nak saya lihat. Lambda min 4, 3 min 1 lambda. Dikali vektor eigen X eigen sama dengan vektor 0 adalah matriks kolom 0. Ya. Nah, pertama ini untuk nilai eigennya sama dengan berapa? Yang awalnya tadi ada 1 dan 3 ya. 1 dulu. Dan sama dengan 1, maka kita masukkan nih. 1 kurang 4, gitu ya. 3. Jadi lambdanya substitusi dengan 1. Ya, diganti ya. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Nah, 1 kurang 3, min 3, tetap 3, min 1, 1. Kali vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Perkalian dua matriks apa? Baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Jadi di sini baris 1 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 1. Ya. Jadi kali matriknya baris 1 min 3 pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. Min 3 kali X1 min 3 X1 tambah kedua kali kedua tambah 3 kali X2. Itu hasil kali ini. Kemudian baris kedua letaknya di baris 2. Min 1 kali 1 min X1 ditambah 1 kali X2 plus X2. Ini sama dengan dikali vektor eigen. Sama dengan matriks kolom 0. Sehingga terdapatlah min 3x1 tambah 3x2 sama dengan 0, baris pertamanya. Atau ya, baris keduanya min x1 tambah x2 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini 3x2 sama dengan 3x1 kan? Kalau ini dipindahkan 3x2 sama dengan min 3x1 pindah ke kanan jadi plus. Kemudian ini dibagi 3. Kalau bagi 3, x2 sama dengan 1 enggak? Nah, begitu juga yang ini. X2 tetap, terus
min S1 pindah ke kanan jadi plus S1. Jadi kesimpulannya bahwa X2 sama S1 enggak? Jadi kesimpulan kita ambil sini. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Tetap kesimpulan itu urutnya S1, X2. Yang kita dapat X2 adalah sama dengan S1, S1 ya S1. Ya kan? X2 kan sama dengan S1. Kesimpulannya sini kan X2 sama dengan S1. Ini kita masukkan sini. Ini kesimpulannya. Himpunan penyelesaian vektor, HP ya, himpunan penyelesaian vektor adalah vektor yang kita misalkan dari X1, X2, di kolom, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Yang kita ganti apanya? S1 tetap S1, S2-nya yang kita ganti ya. Berarti S2-nya kita ganti. Berarti S1 tetap, X2-nya sama dengan X1. Di mana? Nah sekarang kalau sini S1, S2, di sini cuma tinggal S1 saja. S1 anggota real. S2-nya sudah tidak ada kan? Sudah disubstitusi. Sehingga vektor eigennya adalah, oh ya sorry. Ini kita, ya kita keluarkan dulu. Perkalian skala dengan matrik, keluarkan X1-nya tinggallah 1, 1. Ya nak? Di mana X1 anggota real. Sehingga vektor eigennya adalah X1 kali 1, 1 untuk nilai eigennya 1. Jelas ini? Di mana X1-nya ini biasanya ada kak buku yang tidak menulis X1 tapi dihilangkan aja. Atau diganti dengan skalar S. Ya, S. Jadi lanjutannya tadi adalah vektor eigennya adalah S dikali 1, 1. X1 diganti skalar untuk nilai eigennya lambda adalah 1. Yang pertama baru dapat. Jelas nggak di situ? Halo? Oke. Nah, berikutnya belum. Masih catat silakan. Baru kita masuk ke nilai eigennya yang kedua. Sama dengan 3. Oh, ini ada salah salinan. Coba sebentar. HP itu himpunan penyelesaian. Enggak, ada salah enggak ya? Kalian bisa. Apa posisi ini lainnya? Oh ya ini beda, sorry. Soalnya beda. Nah, beda lagi. Oke. Ini baru dapat dari nilai eigennya 1, vektor eigennya S skalar kali 1, 1. Sebetulnya S1-nya 1. Jadi ada yang buku yang lain ditulis vektor eigennya adalah 1, 1. Jadi skalarnya ada sama dengan 1. Ada pertanyaan? Yang di online? Nggak ada yang online ya? Nggak ada ya? Yang online Anda sendiri. Ya, ada pertanyaan? Gimana? Ini kan X2 sebenarnya 1. X2 sama dengan X1. Ya. Nah, Saya balik boleh. boleh? Nanti formulanya itu X2. Ya, nanti dikeluarkan X2-nya tetap 1, 1 juga. Vektornya tetap X2-nya itu yang jadi skalar. Ya, ada 2 jalan berarti memang. Betul yang Anda maksudin itu. Jadi kalau S1 sama S2 boleh dibalik X2 sama S1. Jadi X2-nya dalam S1 berarti S1-nya dalam S2 ya. Bisa. Nanti X2-nya dikeluarkan ya tetap 1, 1 juga. Tetap sama. Hanya S2-nya jadi skalar. Ya. Boleh. Oke, berikutnya untuk nilai eigennya sama dengan 3. Benar?
Dan dengan 3 kita masukkan ke dalam ruang egen. Nah, ruang egennya apa tadi? Ruang egennya lambda min 4, ya. Lambda min 4, 3 min 1 lambda. Ya. Dikali vektor egennya X1, X2 sama dengan matrik polinom. Ini adalah ruang egennya. Lambdanya kita substitusi, kita ganti dengan 3. 3 kurang 4. Ya. Ini 3, ini min 1, ini 3. Sehingga hasilnya ya, sama matrik kolom 0. Nah, 3 kurang 4 adalah min 1, 3, min 1, 3. Oh, sama persis ya. Baris 1 dengan baris 2-nya sama persis. Nah, berarti ini kalau kita kalikan baris kali kolom kan, seperti tadi. Baris 1 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 1. Ini nah. Berarti ini min X1 tambah 3X2. Di bawahnya juga min 1X1 tambah 3X2. Ini sama dengan matrik kolom 0. Nah, dari sini min X1 tambah 3X2 sama dengan 0. Atau kita, ya, min X1 tambah 3. Dua-duanya sama kebetulan. Ya, nah. Ini berarti 3X2 sama dengan X1. Ini juga 3X2 sama dengan X1. Sebaiknya hindari pecahan ya. Tapi kalau sampai tidak ada, apa boleh buat? Ya. Kalau Nah, ini berarti kesimpulannya kita balik. Kita balik jadi X1 lah 3X2. Kita usahakan pengalihan ini bulat. Ya, jangan pecahan. Tapi kalau sampai tidak ada, ya apa boleh buat. Ya. Baru kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, karena kita dapat X1-nya ada 3X2, maka X2 ya X2. Ya kan? Inilah kesimpulannya. Ini kita masukkan dalam himpunan penyelesaian vektor HP, bukan handphone ya. HP sini adalah himpunan penyelesaian vektor. Adalah X1, X2 vektornya, di mana X1, X2 anggota bilangan real, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X1-nya 3X2, ini ya, X2 tetap X2. Nah, di sini tinggal X2 saja, anggota bilangan real. Kita keluarkan 3-nya. Ya, perkalian skala dengan matriks, ini 3 kali, sorry. Oh, 3 dikeluarin. X2-nya dikeluarin. Ya. S2-nya yang kita keluarkan, tinggal 31. Ya. X2 anggota real. Ya, X2. Atau tata lagi HP-nya sini adalah X2 kali 31 ya. 31, di mana X2 anggota real, maka vektor egennya adalah X2 kali 31 untuk nilai egennya 3. Ini udah ganti ya. Menjadi skalar. Skalar kali 31. Skalarnya bisa dianggap 1 juga ya. Karena S2-nya kan 1 ini sebenarnya. Ya. Untuk nilai egen adalah 3. Inilah yang kedua. Vektor egen nih. Sudah jelas sampai sini? Halo? Sudah jelas? Nah, setelah kita dapat nilai egen ini nanti, dan vektor egennya, baru kita masuk ke matrik transisi keadaan. Atau bahasa Inggrisnya, apa? State transition matrix. Ya. Oke. Sudah? Sebelumnya. Ada yang kurang jelas? Tanya ya.
Sampai saat ini saya belum menemukan contoh-contoh aplikasinya pada produk desain engineering dalam hal engineeringnya, ya. Apakah hubungan dengan fisika? Fisika itu pasti ada hubungan dengan kalkulus. Itu penasaran sampai sekarang saya belum ketemu. Kalau kegunaan ini di mana gitu. Jadi apakah dalam hal kursi adalah hal apa yang lain gitu ya? Apa saja gitu. Yang berhubungan dengan engineering ya. Baik, baru kita lanjutkan dengan apa tadi? Matriks transisi keadaan. Bahasa Indonesianya. Transisi keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya stage, ya, stage transition matrix. Nah, itu adalah lambangnya E pangkat AT tadi. Itu yang kita mau cari ini. Ya. E pangkat AT dari matrik A. Ini yang kita mau cari. Nah, nilai eigennya tadi lambda satunya 1 dan lambda 2-nya 3. Enak. Ini adalah nilai eigennya. Di mana E pangkat AT sama dengan A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Dengan catatan A-nya setara dengan nilai eigen. Dan determinan lambda I sama dengan 1. Hati-hati ya. Setara itu tidak sama. Setara itu belum tentu sama. Jadi A itu matrik. Nilai eigen bilangan. Masa matrik sama dengan bilangan? Ya kan? Tapi dalam hal ini artinya setara bisa diganti. Gitu ya. Nah, ini di mana tang rumusnya? Ini berasal dari deret Metz-Laurent. Karena sehingga E pangkat A kecil T bisa diturunkan kan? Ya, fungsi X tambah sama dengan fungsi 0 tambah sebab 1. Apa tuh? Turunan pertama dari fungsi X per 1 faktorial kali E pangkat 1. Kan gitu. Tambah. Nah, ini dari situ. Ya. Sehingga ini E pangkat AT-nya ini bisa kita ubah kalau kita balik ya. Kita balik E pangkat AT atau kita ganti tuh. A itu adalah setara dengan matrik A setara dengan nilai eigen lambda. Jadi E pangkat lambda T sama dengan A0 kali. Nah, ini dalam hal ini determinan 1 ya. Kita anggap ini sebagai determinan I ditambah A1 kali lambda. Ya enggak? Halo? Jelas ini? Ya. Atau ini kita balik nih. A0 kali 1 A0 ditambah A1 lambda sama dengan E pangkat lambda T. Nah, ini yang kita pakai selanjutnya. Sudah jelas ini yang kita pakai selanjutnya. A0 kali 1 itu A0 tambah A1 kali nilai eigen lambda sama dengan E pangkat lambda T. Oke. Nah, paham sampai sini? Halo. Ya, silakan. Oh, saya kira Anda mau tanya tadi tidak apa-apa. Kenapa apa? Tidak apa-apa. Sorry. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjutkan, kita masukkan kan nilai eigennya ada 2 tadi ya. Lambda 1 adalah 1, lambda 2 ya, nilai eigen pertama 1, yang kedua 3. Kita masukkan ke dalam yang ini. Ini rumus umumnya. Sekarang untuk lambda 1, berarti sini apa? A0 ditambah A1 kali lambda 1 sama dengan E pangkat lambda 1 T. Enak. Sehingga ini berubah menjadi A0 ditambah A1 kali berapa nih? 1 E pangkat 1 kali T. Enak. Yang hasilnya apa? A0 tambah A1 sama dengan E pangkat T. Ya. Ini. Nah, kalau lambda 2 berarti A0 tambah A1 kali lambda 2-nya sama dengan E pangkat lambda 2T. Maka ini jadinya A0 tambah A1 kali 3 sama dengan E pangkat 3T. Sehingga A0 ada tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T.
Nah, kemudian kedua persamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Ya, yang gede terletak di atas ya. Jadi sini A0 ditambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. A0 ditambah A1 sama dengan E pangkat T. Nah, kalau ini kita kurangi, dapatlah A1 itu enggak? 3A1 kurang 1A1 berapa? 2A1. Berarti ini E pangkat 3T dikurang E pangkat T. Dan bisa dikurang ya. Boleh saja. Maka berapa A1? E pangkat 3T dikurang E pangkat T per 2. Sehingga A1 adalah, ini kita bagi, 1 bagi 2 setengah E pangkat 3T min 1 bagi 2 setengah E pangkat T. Ini A1-nya. Untuk mendapatkan A0-nya, ya persamaan yang tadi itu kita eliminasi dan substitusi juga. Ya. Kita salin lagi. A0 tambah 3A1 adalah E pangkat 3T. A0 tambah A1 sama dengan E pangkat T. Nah, supaya A1-nya hilang, kita mencari A0. Ini kali berapa? Disamakan. 3 sama 1, KPK-nya 3 kan? 3 sama 1, 3. Berarti ini kali 1, ini kali 3 enggak? Maka ini dikali 1, salin aja. A0 ditambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Yang ini kali 3, 3A0 tambah 3A1 sama dengan 3 E pangkat T. Nah, 3A1-nya hilang, di apa? Dikurangi juga. Ya, dikurangi. A0 kurang 3A0 berapa? 1A0 kurang 3A0 min 2A0 sama dengan E pangkat 3T dikurangi 3E pangkat T. Maka A0 berapa? E pangkat 3T dikurang 3E pangkat T dibagi min 2. Hati-hati ini. Sehingga A0 berapa? Plus bagi min, min setengah E pangkat 3T min bagi min plus 3/2 E pangkat T. Ya nak? Inilah ini A0 tambah apa? Di sini A1 sudah tahu, ini A0 sudah tahu juga. Sudah jelas di sini? Ini komponennya. Setelah tahu komponennya, apa yang kita lakukan? Langsung masuk ke formula yang tadi, apa, matriks transisi keadaannya. Nah, kita masukkan ke dalam, bisa mencatat ya. Are you finish? Oh ya? Sudah? Halo? Sudah? Oke, kalau sudah, kita langsung. Jadi, baru kita masuk ke matriks transisi yang ditanya kan, keadaan. Atau stage transition matrix. Itu apa? E pangkat AT adalah sama dengan A0 kali I. Ya. I-nya karena matriks 2 kali 2, I2. Kalau 3 kali 3, I3. Tambah A1 kali matriks A. Di mana A0 dan A1 sudah ketahui enak. Jadi E pangkat AT sama dengan A0-nya berapa? Mana A0? A0-nya min setengah E pangkat 3T tambah 3/2 E pangkat T. Ya, nanti sini min setengah E pangkat 3T min setengah E pangkat 3T tambah 3/2 E pangkat T kurung kali matriks identitas I2 1001. Itu enggak? Ditambah A1-nya berapa? A1-nya setengah E pangkat T dikurang setengah E pangkat T. Setengah E pangkat 3T min setengah E pangkat T. Dikali dengan matriks A. Nah, matriks A-nya berapa tadi? Di atas tadi. Matriks A-nya yang diketahui tadi
4 min 3, 1, 0 ya. 4 min 3, 1, 0. 4 min 3, 1, 0. 0. Oke, kita selesaikan nih. Sehingga E pangkat AT sama dengan, nah ini dikali 1 tetap kan? Min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Dikali 0, 0. Dikali 0, 0. Dikali 1 tetap min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Ini jadi matrik 2 kali 2. Ini juga demikian sama. Ya, ini kali 4, hati-hati nih. 4 kali setengah berapa? 2. 2 E pangkat 3T min 4 kali min setengah min 2 E pangkat T. Kali min 3. Min 3 kali setengah min 3/2 E pangkat 3T. Terus min kali min plus. Min kali min plus 3 kali setengah 3/2 E pangkat T. Yang ini kali 1 salin aja nih. E pangkat setengah E pangkat 3T min setengah E pangkat T. Kali 0, 0. Nah ini yang kita jumlahkan. Sehingga E pangkat AT adalah berapa tuh? Matriknya 2 kali 2 ya. Yang ini ditambahkan dengan ini. Berapa nih? Yang nama jenis dijumlahkan. Min setengah tambah 2 berapa? Min setengah tambah 2, 2 kurang setengah, 1/2 ya. Dibulat 3/2. Dibulat aja. 3/2 E pangkat 3T. Kemudian min 2, ini 1/2 ya. Min 2 tambah 1/2 berapa? Min setengah ya. Min setengah E pangkat T. Nah, 0 ditambah ini, salin aja. Min 3/2 E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. 0 tambah ini, salin aja. Setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Kemudian ini tambah 0, salin aja. Berapa? Min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Jadi matrik bentuknya matrik 2 kali 2. Inilah matrik transisi keadaan atau stage transition matrix. Do you understand? Jelas Mbak sini? Clear ya? Inilah matrik transisi keadaan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Apa ini? Bisa dikeluarkan jadi perkalian skala dengan matrik. Ya, seperti tadi kan 3x1 x2 dikeluarkan x2-nya. Sehingga x2 kali 31 kan. Jadi perkalian skala dengan matrik boleh. Tapi ini karena kita mau gabung pecahannya ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Hello? Ya, terus yang lain? Saya bingung. Hah? Saya bingung ini yang determinan ini sama dengan tahu dengan. Oke. Mengapa 1? I itu adalah kalau I2 ya. I2 itu adalah 1001. Determinan I2 berapa? Hasil kali diagram utama 1 kali 1 dikurang hasil kali diagram yang lain 0 kali 0. Sehingga determinan I2 adalah 1 kurang 0 adalah 1. Jelas ya? Matrik identitas pasti determinannya 1. Matrik identitas itu disebut juga matrik satuan. Ya, matrik identitas disebut juga matrik satuan. Oke. Ada yang tanya lain? Kalau tidak ada, kita masuk yang kedua. Oke. Ini yang tadi sampai sini. Oke, modelnya ya kayak gitu lah ya. Nah, kita masuk ini. Cari representasi integral Fourier dari fungsi X-nya diketahui. Nah, langkah pertama, ya, langkah pertamanya adalah yang ininya dulu. Ini kan Anda sudah
pernah belajar yang dulu kan di SMA atau di kalkulus 1 dulu ya. So, kemarin saya terangkan tentang deret konvergen divergennya ada ya. Masih ingat nggak? Kalau harga mutlak X kecil dari 2, maka X terletak antara apa? Min 2 dan 2. Ini jelas? Ada bingung? Kalau bingung, ini dikuadratkan. Untuk menghilangkan tanda harga mutlak, kita kuadratkan. Jadi ini menjadi X kuadrat, ini menjadi 2 kuadrat. Kita dipindahkan, X kuadrat kurang 2 kuadrat kecil dari 0, difaktorkan, 1 tambah 1 kurang, ya kan? Kemudian pakai garis bilangan. Garis bilangan, ini min 2, ini plus 2. Walaupun ini terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri ya. Nah, tandanya di depan X ini plus kali plus kan dari kanan. Dari kanan selang-seling plus min plus. Kita tanya, kecil 0 itu positif atau negatif? Negatif. Maka yang memenuhi syarat adalah daerah negatif ya. Yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Karena daerah negatif, maka berapa X? X terletak antara min 2 dan 2. Cocok? Ini nanti tidak usah panjang-panjang, ini langsung aja. Kemudian untuk yang satu lagi, sebetulnya harga mutlak X besar dari 2, pasti ini X kecil dari min 2 atau X besar dari 2. Dari mana datang? Sama jalannya. Sama jalannya ini. Kalau kita pakai garis bilangan, ini min 2 dan 2, tandanya lebih besar. Ya. Berarti ini plus min plus. Kemudian tanda yang lebih besar yang memenuhi syarat adalah daerah yang lebih positif. Ini enak. Yang ini yang daerah positif. Nah, daerah positif berarti yang memenuhi syarat ini kan. X-nya ini sebelah kiri dari 2 lebih kecil dari min 2 nah. Sebelah kanan dari 2 lebih besar dari 2 nah. Sini kata atau lambangnya V. Dalam matematika diskrit Anda belajar V. Kalau dibalik dan, ya nah. Kayak A tuh, dan. Ya ini yang jelas ya, seperti ini. Ini tambahannya untuk tahu ya. Oke, kita lihat sini. Harga mutlak X kecil dari 2. Jadi ini artinya X terletak antara negatif 2 dan 2. Langsung boleh. Nggak usah pakai panjang-panjang gitu. Kemudian kalau dia besar dari 2 apa artinya? X kecil dari min 2 atau X besar dari 2. Nah, ini bisa dijabarkan lagi. Karena penyelesaian integrator ini dari min tak hingga. Jadi ini adalah dari mana? Dari kalau kecil dari min 2 itu ke sebelah kirinya itu min tak hingga. Berarti X terletak min tak hingga sampai min 2. Ya. Nah, atau sini kalau besar dari 2 apa artinya? Dari 2 sampai plus tak hingga kan? Ya, itu pengertiannya. Nah, kalau sudah itu barulah kita mulai mencari representasinya apa? Oke, kita cari representasi integral Fourier. Itu banyak ya, integral Fourier ada macam-macam ya. Integral Fourier apa tuh? Fungsi X adalah integral dari 0 sampai tak hingga ya. Dari A omega, jadi alfanya boleh ganti omega ya. Omega kali kosinus omega X, omega X ya. Ini sudutnya boleh dikurung. Ditambah B omega dikali sin omega X. Kurung D omega. Ada buku lain pakai alfa, boleh pakai alfa atau omega. Ya.
Ini integral Fourier. Nah, di mana A omega dan B omeganya ada rumusnya. Nah, formulanya A omega itu adalah seperti integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, itu dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Dari fungsi X, kalau A omega itu adalah cos ya. Cos kosinus dari omega X dx. Lalu fungsi X dx, fungsi T dt. Jelas ya? Nah, kita ganti ini berapa? Ya, ini rumusnya, formulanya. Maka A omega berapa? Seperti, nah ini dipecah nih. Seperti ini batasannya. Dipecah, ini dari min tak hingga sampai 0. Sorry, min tak hingga sampai min 2. Ini dia nih. Min tak hingga sampai min 2. Fungsi X-nya berapa? Kali kosinus omega X dx. Ditambah, terus min tak hingga sampai min 2. Saya lanjutkan yang tengah nih. Min 2 sampai 2, ya nak? Min 2 sampai 2. Berapa? Fungsi X-nya, kemudian kosinus omega X dx. Ditambah dari 2. Ini berikutnya. Dari 2 sampai plus tak hingga. Sampai plus tak hingga. Ini kali kosinus omega X. Sorry. Omega X dx. Dx. Ya. Kurung tutup. Sorry. Sehingga A omega sama dengan seperti, oh ya, ini berapa nih? Tadi yang ujung-ujungnya ini. Nih, min tak hingga sampai min 2 sama 2 sampai plus tak hingga itu hasil apa? Fungsi X-nya sama dengan berapa sini? 0 ya. Ini nih. Ini sama ya. Ini dia. Fungsi X-nya berapa nih? 0 ya. Terus ini ujung-ujungnya 0 kan. Yang tengah ini nilainya 1. Paham Mas ya? Halo. Ya, min tak hingga sampai min 2 itu fungsi X-nya 0. 2 sampai tak hingga ini juga 0. Tapi yang ini antara min 2 dan 2 1. Yang tinggal yang ini kan kali 0 habis. Ini habis nih. Habisnya maksudnya enggak habis 0 nilainya. Ya, integral 0 tertentu 0, kalau tak tentu C, ya. Ini 0. Maka tinggallah ini dia. Seperti dari integral min 2 sampai 2. Nah, ini 1 ya. 1 boleh hilang, tinggal apa? Kosinus omega X dx. Sampai sini dulu. Jelas sampai sini dulu. Nah, ini secara biasa kan cos U du. Ini cos U dx. Jadi cos U dx harus jadi cos U du. Disamakan. Ya. Ada pertanyaan ke sini dulu? Halo? Yang lain? Ada? Any question so far? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Ini cos U dx. Harusnya cos U du. Ya. Berarti ini sama dengan seperti, kasih jarak, min 2 sampai 2, cos omega X, d omega X. Nah, d omega X ini berapa? Ada X. Omega kali dx. Benar? Diferensial dari omega X, turunan X kan 1. 1 dx. Omega tetap pengali, X turunannya 1 dx. Jadi hasilnya ini. Padahal yang ada dx saja terjadi. Padahal yang ada dx terjadi kelipatan omega. Supaya omega jadi 1 dikali seper omega. Ya. Sehingga ini menjadi apa? A omega adalah, Anda belum selesai. Adalah seperti kali seper omega, seper pi omega atau omega pi, terserah deh. Pi omega omega pi, yang mana yang enak aja. Ya. Jadi omeganya itu harus gabung ke hasil dalam omega ya. Jadi kita cari A alfanya, kemudian kita cari juga
Soalnya udah B B B itu juga cari kan ya. Nah, kita cari, jadi ini adalah hasilnya tadi apa? A omega adalah ini, kita kalikan ini, seperti kali omega seperti omega. Kebalik boleh ya? Ada yang mau balik boleh, seper omega pi boleh. Nah, terus integral cos U du apa? Cos U du apa rumusnya? Integral cos du adalah, kalau nggak salah orang ini, min plusnya hati-hati. Integral cos U du adalah sin U. Karena turunan sin U adalah cos U kali U aksen. Ya nak? Ya, sini adalah sin U, sin omega X, harga batasnya berapa? Min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Sehingga A omeganya sama dengan seperti omega, masukkan nih, sin. Yang diganti apanya? X-nya. X-nya, berarti sini omega kali 2 dikurang sin omega kali min 2. Sehingga omega A omega adalah seperti omega, ini menjadi sin 2 omega, gitu ya, dikurang, oh ya, minnya boleh keluar ya, enak, sin min bisa keluar ya, jadi min kali min plus sin 2 omega. Nah, apa yang terjadi? Sin 2 omega tambah sin 2 omega berapa? Hah? Hasilnya 2 sin 2 omega. Hehehe. Kok bisa saving nih? Sabar ya. Di sini bar I omega. Atau ini boleh tulis apa? 2 per pi kali sin 2 omega per omega. Jadi menulisnya boleh begini. Lebih cakap, gitu ya. Ya enggak? Halo. Ya. Nah, setelah dapat ini dicari juga apa? B omega. Kan integral Fourier tadi kan ada rumusnya omega dan B omega. Jadi B omeganya juga mau dicari. Ya. Ini udah selesai belum yang halaman? Halo. Selesai, sambung ke sini. Jadi B omega adalah seperti, ya sama terus, integral min tak hingga sampai plus tak hingga, ada min, min tak hingga sampai plus tak hingga dari fungsi X kali sin ya. Jadi kalau A tuh pasangannya cos, B pasangannya sin. Jadi sin omega X dx. Nah, ini juga dengan cara yang sama tadi, dipecah jadi 3 itu. Jadi B omega sama dengan seperti dikali, ini dipecah nih. Minta hingga sampai, berapa tadi? Minta hingga sampai min 2. Ini enggak? Fungsinya kali sin, ya, fungsi X-nya yang itu kita dengan sin omega X dx. Ditambah, terus antara, min 2 sampai 2, ini yang antara tadi. Yang apa? 1 nilainya, ini 0 nggak salah ya. Ini 0, ini 1, sin omega X dx, terus dari 2 sampai plus tak hingga, ini tadi yang di atasnya, ini nih, min tak hingga sampai min 2 0, min 2 sampai 2 1, 2 sampai plus tak hingga 0 lagi, ya, ini 0 lagi, sin omega X dx. Tinggal sampai sini, yang 0 hilang artinya tidak tulis lagi. Maka tinggal yang positif antara tadi. Sehingga B omega adalah seperti kali apa? B
integral min 2 sampai 2 sin omega x dx. Nah, ini harus disamakan nih. Seperti integral min 2 sampai 2 sin u dx. Artinya sin u du. Sin u du. Nah, du-nya berapa nih? Ini omega kali dx enggak? Ya. Dengan x 1 kan? Jadi omega kali 1 dx. Omega dx. Jadi kelipatan omega supaya 1 dikali seper omega. Sehingga B omega adalah seperti omega. Nah, integral sin U du apa? Integral sin U du adalah min cos U. Ya, min cos U. Ya. Saya ada yang catat. Ini belum selesai ya. Udah? Oke. Jadi B omega adalah seperti omega. Jadi kan pi kali omega, pi omega. Ini integral sin U du adalah min cos U. U-nya omega X, harga batas min 2 sampai 2. Min ini dikeluarkan aja ya. Sehingga B omega adalah min 1 per pi omega. Tinggallah cos omega X, harga batas min 2 sampai 2. Sehingga ini min 1 per pi omega. Cosinus ini adalah omega kali 2 dikurang cosinus omega kali min 2. Sehingga ini min 1 per pi omega. Ini hasilnya cos 2 omega. Ini minnya, oh ya sorry, min ini bukan keluar ya. Ingat cosinus min alfa berapa? Adalah cos alfa. Sehingga ini cosinus dari min 2 omega ya cos, tetap cos 2 omega. Betul? Jika cos kurang cos 0. Ya, ini hasilnya 0. Sehingga B omega adalah 0. Jelas sampai sini? Nah, baru Anda jawab integral Fourier-nya. Ini belum selesai ya. Representasi ya. Representasi integral Fourier adalah tadi fungsi X adalah integral 0 hingga sini apa? A omega dikali cosinus omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung D omega. Ya gitu kan? Dimana ini sama dengan 0 ya? B omega yang 0 kan? Ini nih. B omega 0 ini hilang. Sehingga ini aja. Sehingga kita tulis apa? Kurang halamannya. Ternyata di sini kurang halamannya, kita copy. Bisa disisip. Ya. Jadi di ini maka fungsi X sama dengan apa nih? Representasi integral Fourier-nya adalah fungsi 0 sampai tak hingga 0 sampai tak hingga A omeganya berapa tadi? Ya, depan tadi. A omeganya mana? Ini. A omeganya ini. 2 per pi sin 2 omega per omega.
A omeganya 2 per Pi sin 2 omega per omega. Benar? Nah, tadi. Ini 2 per Pi sin 2 omega per omega. Dikali apa? Dikali cos, ya kan? Cos omega X. Jangan lupa nih D omega. Ya nak? Integral itu kan D omega atau D alpha. Dalam alpha, alpha. Nah, karena ini omega, ya, karena omega, yang nyangkut omega, ini yang omega semua nih. Kecuali ini, 2 per Pi. 2 per Pi adalah konstan boleh keluar. Sehingga fungsi X adalah 2 per Pi, konstan boleh keluar, 0 sampai tak hingga, tinggallah sin 2 omega kali kosinus omega X per omega kali D omega. Atau D omega tak di atas boleh ya. Di atas, di pemilang atau di tengah. Inilah jawabannya. Representasi integral Fouriernya. Do you understand? Hello, everybody. Oke. Ya, dari situlah kita peroleh. Oke. Ada pertanyaan? Any question? Ya. Hah? Oh, yang sebelumnya. Oke. B omeganya 0. Jadi karena 0, 0 kali sin omega X 0 juga. Hilang. Iya ya. Silakan. Dari representasi ini, kita benerin sebelumnya ya, Pak? Yang sebelumnya tadi kan di atas ada, sebelum kita mulai tadi ini. Representasi, carilah representasi integral Fourier. Representasi integral Fourier adalah fungsi X ada 0 sampai tak hingga A omega kali cos omega X tambah B omega kali sin omega X kurung D omega. Nah, kita cari kan B omega 0 yang ada A omega kan. Yang hasil tadi Pak 2 per Pi kali cos 2 omega per omega. Ada kan? Yang ini. Ini dia. A omega ini. 2 per Pi sin 2 omega per omega. Di mana B omeganya 0 tadi kan. Nah, B omeganya 0. Rumusnya saya salin lagi. Ini tadi salin dari atas. Yang paling pertama tadi. B omega 0 hilang, tinggal ini. Tinggal A omega kali cos omega X kali D omega. Dan yang terakhir tadi. Yang terakhir. Tinggal lain. 2 per Pi bukan omega, konstan. Boleh keluar. Cos omega itu dari mana? Di rumus tadi. Di rumus awal tadi deh. Ini. Rumus representasi integral Fourier itu A omega kali cos, B omega kali sin. Di dalam A omega ada cos juga. Di dalam B omega ada sin. Jelas ya? Tapi dx bukan, karena fungsi x kali. Ini kan rumus dari ini. Ini. A omega adalah seperti integral min tak hingga sampai per hingga fungsi x cos omega x dx. Jadi A omega itu berhubungan dengan cos omega x. Di sini juga dia kali lagi cos omega x. Ya nak? Sin untuk B omega juga berhubungan dengan sin. Jelas sampai sana? Halo? Ya. Oke. Jadi ini sampai sini ya. Ini kasih jarak ya. Ya. Ini dapatnya ini ya.
Sudah semua? Baik, kita siap-siap untuk ini. Nomor 3, hitung isi bidang 4 atau 5. Bidang 4 itu nama khususnya, bidang 4. Contohnya piramid. Piramid itu disebut bidang 4. Contoh itu 5. Secara umum namanya 5. Yang dibatasi bidang-bidang koordinat. Bidang X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu bidang yang tegak lurus sumbu X. Ya. Nanti Y sama dengan bidang Y sama dengan 0, bidang yang tegak lurus sumbu Y. Sedang Z sama dengan 0 adalah bidang yang tegak lurus sumbu Z. Itu bidang alas, XOY. XOY adalah bidang alas, di mana sumbu Z tegak lurus terhadap bidang Z sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, dan dibatasi juga bidang miring. Ya, bidangnya bidang datar atau bidang miring. Z sama dengan 12 kurang 4X kurang 3Y. Pernah belajar persamaan bidang di dalam aljabar linear? Bidang alfa adalah kalau vektor normalnya N1, N2, N3 dan titik yang dilaluinya X1, Y1, Z1, maka persamaan bidang alfanya adalah N1 dalam kurung. Ini gini. Saya tulis ya. Bidang alfa, ya, bidang alfa melalui satu titik X1, Y1, Z1 misalnya titik T, gitu ya. Dan tegak lurus vektor normal alfa yaitu N1, N2, N3, maka persamaan bidang alfa itu adalah N1, N2, N3, ya, sama dengan 0. Ini X, Y, Z. Ini yang pertama dikurang titik yang lalunya min X1, ini min Y1, min Z1. Inilah persamaan bidang 3D ya, 3 dimensi. Ada kan minimal ada satu titik yang dilalui. Kalau Anda tanya berapa banyak titik yang dilalui pada bidang papan whiteboard itu, nggak terhingga banyaknya. Betul nggak? Titik-titiknya banyak, nggak terhitung. Seperti pasir di laut, di pantai. Di rambut kita juga banyak kan, susah hitungnya. Itu maksudnya. Ini ngerti ya? Karena pernah dapat ini. Nah, persamaan bidang yang ditulis tadi itu dari sini atau usulnya yang dicari bisa dapat itu. Bidang miring. Jadi kalau ini sumbu X, Y, dan Z, nanti bidang itu memotong ini. Memotong ketiga sumbu, ketiga poros, sehingga terjadi bentuknya penampangnya segitiga. Ya, penampangnya seperti segitiga. Oke, sudah. Ya. Nah, kita sebenarnya mau cari, bentar. Ini yang kita mencari ini, hitung isi bidang 4 atau 5 yang dibatasi bidang koordinat dan bidangnya bidang datar, tetapi bidang itu memotong ketiga sumbu atau ketiga poros X, Y, Z, di mana penampangnya berbentuk segitiga. Ya. Nah, seperti kita lihat sini. Jadi langkah-langkahnya adalah kalau kita gambarkan ini. X, Y, Z.
Nah, kalau kita cari titik potong pada sumbu atau poros X, apa yang 0? Selain dari X, betul nggak? Selain dari X, Y 0, Z 0. Ini dimasukkan ke dalam persamaan bidang ini. Z sama dengan 12 kurang 4X kurang 3Y. Berapa tuh? Z 0, 12 kurang 4X, Y 0. Ini hilang. Ini pindah. Plus 4X sama dengan 12. Berapa X? 12 bagi 4 adalah 3. Jadi titiknya adalah 3,0,0. Betul nggak? Artinya di poros X ini ada 3 nih. 1, 2, 3. Di sini. Kemudian, kalau kita mencari titik potong pada poros atau sumbu Y, selain dari Y itu yang 0. Selain dari Y apa tuh? X 0, dan Z 0. Y yang kita mencari ya. Kita masukkan dalam persamaan bidangnya yang diketahui. Ini 3 ya. 3Y, sorry. 4X kurang 3Y. Nah, sini X-nya 0. Z 0, 12 kurang 4 kali X-nya 0, min 3Y. Ini 0 hilang. Min 3Y pindah ke kiri plus 3Y adalah 12. Berapa Y? 12 dibagi 3. Berapa? 4. Maka ini adalah X-nya 0, Y-nya 4, Z-nya 0. Ini 300, ini 040. Ya, ini untuk menggambarkannya. Ya, di sini berarti 4 ya. Sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian mencari Z, potong pada poros Z atau sumbu Z. Selain dari Z apa? X dan Y. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan ke dalam persamaan bidang yang diketahui tadi. Jadi Z yang kita mau cari 12 dikurang 4 kali 4 kali 0, 12 dikurang 4 kali 0 dikurang 3 kali 0. Ini 0 hilang kan? Hasilnya 12. Jadi ini X0, Y0, Z12. Ya kan? Ini tingginya 12 nih. Ini anggap sini ya lah. Ya kan? Jadi ini kalau kita tarik, sini. Wah, lari dikit ya. Nggak bisa pas. Itulah bentuk limas. Ya kan? Limas atau sering juga disebut bidang 4. Sebetulnya bidang 4 itu pasnya kalau seperti piramid. Ya. Dan semua apa bentuknya simetris. Paham sampai sini? Nah, dari sini alasnya berbentuk apa tuh? Coba lihat, alas di bidang X, O, Y berbentuk apakah? Garis potongnya. Ini potongan bidangnya ya. Bidang itu dipotong bentuk segitiga. Sebetulnya bidangnya luas. Ya, luas sekali. Oke. Nah, ini untuk menggambarkannya. Sekarang untuk menentukan itu kita gunakan alas ini. Kalau kita gambarkan alasnya ini ya. Y sama X-nya begini kan. Ini adalah X, ini adalah Y, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. X-nya 3. 1, 2, 3. Terhubungi ya. Nah,
Untuk mencari persamaan garis ini, kalau saya namanya AB berapa nih? Kalau saya namakan ini AB itu yang ini ya. Ini A, ini B. Enak. Adalah persamaan segmen garis. Masih ingat nggak? Persamaan segmen garis AB adalah rumusnya apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini berasal dari persamaan garis dimulai 2 titik. Ingat? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Asal di sana. Jadi ada persamaan segmen garis. Di mana A-nya adalah ini. A-nya adalah poros. Sumbu X yang dipotong adalah A sama dengan 3. B-nya sama dengan plus 4. Bisa min. A dan B boleh min? Bisa. Boleh. Boleh ya. Tergantung koordinatnya. Di sini A-nya positif 3. B-nya positif 4. Jadi kalau ini disumbu negatif ya negatif. Berarti ini kalau kita ganti X per berapa nih? X per A-nya 3 tambah Y per B-nya 4 sama dengan 1. Ya. Kita mau cari Y-nya. Berapa Y? Maka Y per 4 berapa? 1 kurang X per 3. 4-nya kasih hilang. 4-nya kasih hilang. Y adalah 4 dikali 1 kurang X per 3. Ya kan? Atau mau dikalikan boleh. Ini dikalikan berapa nih? 4 per 1, 4. Ini 4 kali ini berapa nih? Ini per 2 lain. Ya ini 4 per 3X. Atau biar begini aja. Boleh juga sih ya. Kalau mau dibiarkan juga sama. Jelas sampai sini? Nah ini Y di sini adalah 4 dikali 1 kurang X per 3. Nah, ingat dulu saya ajarkan kalau salah di kalkulus 2 ya. X konstan, Y ini yang berubah. Kalau Y-nya konstan, X-nya berubah. Ada nggak? Double integral. Integral lipat 2. Kalau udah lupa ya. Masih ingat? Integral lipat 2. Integral X dan Y kan. Jadi X konstan, Y berubah. Y konstan, X berubah. Ini paling gampang X konstan. Kalau X konstan, boleh ambil di sini ya. X konstan, berapa? Sini X konstan. X konstan itu artinya X-nya tetap. X-nya tetap dari 0 sampai 3 nanti. Ke sini ke sini. 0 sampai 3. Tetapi Y-nya dari mana? Y-nya dari sini ke sini enggak? Di bawah nih Y berapa nih? Di sumbu X Y sama dengan 0 enggak? Di sumbu X Y sama dengan 0 enggak? Berarti dari 0 bawah ini sampai garis miring. Garis miring ini Y-nya nih. Berapa? 4 dikali 1 dikurang X per 3. Sudah jelas sampai sini? Halo? Atau masih bingung? Jelas nggak? Yang dulu yang saya ajarkan, kalau X konstan, Y-nya berubah. Kalau X-nya Y konstan, X-nya berubah. Ya kan? Itu kalau bentuknya bukan 4 segi panjang. Kalau 4 segi panjang, X konstan, Y konstan. Kan? Ya. Jadi bentuknya segitiga atau parabola gitu. Selalu X konstan, Y berubah. X tetap, Y berubah. Y tetap atau konstan, X berubah. Nah ini batas ini yang kita ini merupakan batasannya. Ya. Nah cara dapat itu, ya ini batasannya. Barulah kita cari pertanyaannya adalah apa? Volume dalam koordinat kartesius dikasih tahu nih. V adalah double diagram Z di area. Ini dV ya. Jadi volume adalah double diagram Z di area atau dV sama dengan dV. dV itu triple integral ya. Sehingga volume adalah double diagram Z di area adalah triple 3 integral di volume. Nah, jadi ini adalah, nah tadi kita ambil X konstan. X konstan berapa?
X dari 0 sampai 3 ya. X dari 0 sampai 3. Y dari berapa? Y dari 0 sampai 4 kali 1 dikurang X per 3. Jadi Y dari 0 sampai 4 kali 1 kurang X per 3. Z, Z-nya apa? Z-nya apa? Z-nya adalah yang soal tadi. Dari soal yang diketahui Z, mana Z? Ini nih, ini Z nih. Z-nya adalah 12 kurang 4X kurang 3Y. Ini Z-nya nih. Even, sudah diketahui ya. Z-nya 12 kurang 4X. 12 dikurang 4X kurang 3Y. Ya kan? Kurang 4X kurang 3Y. D area. Karena ini bentuknya kartesius, ya sini apa? DY DX atau DX DY. Ingat nggak? D area adalah bisa DX kali DY atau terbalik DY kali DX. Nah, kita lihat kalau ini Y dalam, berarti DY dulu. Di luar X, DX. Ini yang disebut D area. Di luas, ya. D area. Sudah ngerti sampai sini? Nah, ini baru soal hitungnya. Ya. Soal menghitungnya, saya lupa ini. Aduh. Nah, angin nih datang. Oh, bisa di itu enggak? Jangan dimatiin tapi di apa? Sejajar ininya wing itu. Apa sih namanya? Ya, thank you. Nah, ini tembak ke bawah nih. Dan langsung ke sini. Oke, nah ini soal hitungan kita nih, integral lipat 2 atau double integral. Sampai sini ngerti enggak dulu? Kalau ini berhubungan dengan apa yang Anda pelajari dulu ya. Atau baru saya ajarkan di semester ini ya. X konstan, Y berubah. Y konstan, iya benar ya. Ini semester ini. Jadi ini adalah X dari 0 sampai 3. DX ini punya X, DX ya. DX, terus ini punya Y. Y dari 0 sampai 4 kali 1 kurang X per 3. Berarti ini kena DY. Ini yang Y, ini yang tidak Y sendiri. Jadi ini 12 dikurang 4X kurang 3Y. Kasih kurang siku. Sama enggak itu? Artinya yang bukan tidak ada Y-nya sendiri, konstan nih. Ini 3Y, DY. Ini kita kasih kurung. Artinya kita kerjakan yang belakang dulu. Karena ini ada variabel ya. Paham nggak di sini? Ya. Slide sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan yang berapa nih? Volume adalah X dari 0 sampai 3 dx. Ini konstan nih. Ini bukan Y kan? Ini kan dy nih. Ini konstan. Ini bukan Y. Apa sini? Ini konstan. Aduh, maaf. Nulis kok tiba-tibanya gelinding gitu ya. Tekan apa sih ini? Ya, kalau konstan ingat nak integral 5 dy 5y nak. Integral 5 dy 5y. Nah, anggaplah 12 kurang 4y ini konstan. Ya, konstan. Integral 5 dy 5y. Ya, konstannya di konstan kali y. Betul enggak? Integral 5 dy y 5y. Integral 12 kurang 4 ini bukan x bukan y, konstan. Integral dy y min 3 kali integral y pangkat 1 apa? Y pangkat 1 seper 1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1 enggak? Harga batas berapa? Nah ini 0 sampai 4 kali 1 dikurang X per 3. Paham ke sini? Halo? Nah, sehingga ini kita masukkan P adalah X dari 0 sampai 3 dx. Ini 12 dikurang 4X kali Y batas atas dikurang Y batas bawah. Y batas atasnya adalah
4 kali 1 kurang X per 3 dikurang batas bawahnya 0. Enak gitu. Y batas atas ini dikurang Y batas bawah 0. Dikurang 3 kali setengah 3 per 2. Y kuadrat. Integralnya apa? Integralnya adalah seper 2 tambah 1. Seper N plus 1. Seper 2 plus 1 seper 3. Y pangkat. Ini sudah selesaikan ya saudara. Langsung ganti aja deh. Ya nak? Min 3 per 2. Ini min 3 ke setengah min 3 per 2. Y kuadrat batas atas. 4 kali 1 kurang X per 3 pangkat 2. Ya. Sorry. Kurung awal ya ini. Bahaya juga ya. 4-nya harus dipangkat 2 juga ya. Berarti sini adalah apa nih? 4 kali 1 kurang X per 3 kurung kuadrat. Ini pakai gini. Kurung kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Gitu enggak? Kalau 0 kuadrat hilang. Ini 0 hilang. Ya enggak? Tinggal yang ini kita hitung nih. Berapa nih? Ini dulu. Sampai sini jelas enggak dulu? Halo? Nah, kemudian kita berusaha membuat bentuknya sama. Sehingga dapat kita jumlahkan. Sama bentuknya. Ya, sama bentuknya ada pangkat 2. Ini yang sebelah kanannya pangkat 2. Sebelah kirinya ini harus jadi pangkat 2. Harus bentuknya sama ini. Gimana caranya? Nah, itu akal-akalan. Ya. Akalan kita atau trik kita untuk mengubahnya. Ini menjadi 1 berarti 12 nih. Ini dibagi 12 nanti. Berarti ini sama enggak? 12 kali ini per 12. Ya, nah. Jadi apa tuh? Ya. Ini yang hati-hati, bentuk ini yang kadang-kadang agak pusing sedikit ya. Tapi kalau ada ngerti mudah sebetulnya. Supaya ini menjadi pangkat 2 sama ini namanya. Kalau sama lebih mudah kita menguranginya. Mengurangi atau menjumlahkannya. Oke, ini kita usahakan ini menjadi bentuknya seperti 1 kurang X per 3. Gimana cara? Ini dibagi dikali 12 dibagi 12. Supaya ini jadi 1 ya. Kita buat sini ya. Jadi volumenya adalah apa tadi? Integral X dari 0 sampai 3, ya kan? Dx ya, mesti dx. Kali. Nah, ini kulakan, ini artinya apa? Dikali 12 kurang 4x dibagi 12 dikali 12. Sama enggak, Ti? 12-nya kalau saya coret sama enggak? Halo? Ini 12 kurang 4x nih. Nah, ini dikali dengan 4 kali 1 dikurang X per 3. Nah, dikurangi 3 per 2 kali 3 per 2 kali apa? 4 kali 1 dikurang X per 3 pangkat 2. Enak? Oke. Sekarang Anda lihat ini kalau ini dibagi berapa nih? P adalah X dari 0 sampai 3 dx kali 12 kali ini berapa nih? 12 bagi 12 berapa? 1. 4x per 12 berapa? Dibagi 4, X dibagi 4, 3 enggak? Kali 4, 1 kurang X per 3. Dikurang 3 per 2 untuk 4. 4 kali 1 kurang X per 3 pangkat 2. Pangkat ini luar 4 ya. Berarti ini 4 kali 12 berapa? Halo? 4 kali 12 berapa? 4 kali 12, 48. Terus ini kali ini pangkat 2 enggak? Ya, 1 dikurang X per 3 pangkat 2 dikurangi. Nah, kalau gitu ini dikodakan ya tadi ya.
Berapa nih? Ini min 3/2 kali 4/2 berapa? 16. Betul enggak? 4/2 16 kali 1 kurang X/3/2. Kurung. Ini dx-nya yang ini pindah belakang. Ya kan? Nah, sekarang ini bisa coret nih. Ini berapa? 1, ini 8. Berarti ini 24 ya. Berarti ini P adalah X dari 0 sampai 3. 48 kali 1 dikurang X/3/2. 3 kali 8, 24. 1 kurang X/3/2. Jadi kita tidak 2 kali hitung integralnya. Kalau ini beda, ini lain kan masing-masing kerjakan. Panjang. Jadi kita usahakannya sama. Namanya ini sama nih. Sama enggak? Nah, ini bisa dijumlahkan. Jadi ini hasilnya menjadi X-nya dari 0 sampai 3. 48 kurang 24 berapa? Hah? 24 enggak? 48 kurang 4, 24 kali 1 kurang X/3/2 dx. Nah, ini 24 konstan. Boleh keluar. 24-nya keluar. Kasih jarak. X-nya dari 0 sampai 3. U-nya 1 kurang X/3/2. Sengaja nih. U/2 DU. 1 kurang X/3. Nah, DU-nya ini berapa? Coba, DU-nya berapa nih? Ini sengaja nih kan 24-nya keluar. U/N dx. Jadi DU. Nah, DU-nya ini 0. 0 dikurang berapa nih? Min 1/3. Itu enggak gitu? Iya kan? Turunan X1 ya? Turunan X1 ini dikurung kali dx. Itu enggak? 1 turunkan 0. Min 1/3 X turunkan berapa? Min 1/3 kali X turunkan 1 dx. Min 1/3 kali 1 dx kali 1 ya. Min 1/3 kali 1/3 kurung semuanya kali dx. Ini hasilnya akhirnya berapa? Min 1/3 dx enggak? Padahal di sini dx saja. Terjadi kelipatan berapa sini? Berapa? Maka dikali sini kebalikannya. Min 1/3 kebalikannya apa? Min 3/1. Oke? Min 3/1. Jelas nggak di sini? Halo? Udah mulai buyar nih. Jelas sampai sini? Nah, min 3 kali 24 berapa? Min 72 ya? 24 kali 3 kan 72. Ada min. Jadi volumenya, sorry, adalah berapa? Kita mencatat dulu ya. Min 72. Baru masuk ini integral U/2 DU rumusnya apa? 1/2 tambah 1 U/2 plus 1. Ya enggak? 1/n plus 1 U/m plus 1. Sehingga ini terjadi min 72. Saya gini lagi. Kok sering? Senggol di mana nih? Oh. Jadi ini min 72, ya kan? Min 72. Nah, integral U/n dulu rumusnya apa? Ini pangkat 2 ya. Rumusnya apa? 1/2 plus 1, 3 kan? Kali 1 kurang X/3 pangkat N plus 1. 2 tambah 1, 3 kan? Harga batas, berapa harga batasnya? 0 sampai 3. 0 sampai 3. Oke. Ini selesai belum? Belum. Selesai dulu. Juga tahun baru itu puncaknya terus ya. Bahkan seingat saya dari tanggal 31 menjelang tahun baru itu sampai pagi itu hujan terus. Ada yang banjir ya? Ada. Hah? Ada kalau banjir lebih dari itu. Oh, enggak diberitakan. Saya di
Oke, nah sekarang ini berapa nih? Kita hitung nih. Oh ini satu arah ya. Bagi 31 ini berapa? 24 lagi. Jadi volumenya adalah min 24 kali, masukkan X-nya ini, masuknya batas atas dulu apa nih? 1 dikurang 3 per 3 pangkat 3 dikurang 1 kurang X batas atasnya 3, batas bawahnya 0 per 3 pangkat 3. Sehingga hasilnya min 24, ingat volume tidak boleh negatif ya. Nanti balik lagi di sana. Hah? Sudah ini. Tanggung mau selesai nih. Ya, 1 dikurang, ini berapa? 3 bagi 3, 1. Kurung pangkat 3. 1 dikurang 0 bagi 3, 0 pangkat 3. Sehingga hasilnya apa nih? Min 24 dikali 1 kurang 1, 0 kan? 0 pangkat 3, 0 kan? Dikurangi 1 pangkat 3, 1. Jadi ini min 1 ya. Min 1 kali min, hasilnya 24. Oke, kita balik. Ya, sudah lagi saya absen. Berarti kita istirahat jam 3 kan? Istirahatnya. Wah, jamnya gila. Ngeri di tol itu kalau hujan lebat. Atau saya bawa mobil gitu. Mobil kecil. Kok hilang? Ada bundaran apa nih? Sorry. Hilang. Nah, udah muncul lagi. Sudah selesai? Sudah, lanjutkan yang ini. Hasil 24. Sekarang Anda lihat tadi apa? Gambar. Secara SD, kita cari volume limas apa? Luas alas limas kali sepertiga tinggi limas. Jadi segitiga ya. Kalau salah 4 sama 3 ya. 4 kali 3, 12 kali setengah. Bagi 2, berapa? 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Per 2 kan alas ke setengah tinggi. Alas 4 kali 3 per 2. Jadi 4 kali 3, 12 bagi 2, 6. 6 ya. Kemudian kali sepertiga tinggi. Tinggi tadi 12 ya. Tingginya 12. 12. Sepertiga kali 12 berapa? 4. 6 kali 4, 24. Cocok nggak? Berarti benar jawaban ini. Ya. Luas alas kali sepertiga tinggi. Ya. Untuk volume limas dan kurus itu sama. Oke. Kita absen dulu ya. Jadi absennya gagal di apa? Wah, ini. My best. Oh ya, jangan lupa tanggal 28 Desember sampai 26 Januari harus mengisi kuesioner. Dosen. Dinilai semua dosen termasuk saya dinilai semua. Ya. Semua dinilai. Ya, jangan lupa ya. Oke. Baca, setiap Anda buka minus maya, my best keluar. Selalu keluar. Aduh, keluar lagi nih. Baik. Nah, ini saya masuk ke kalkulus 3, LA2. Ini absensi ini. Attendance, kehadiran. Hang lagi. Ada. Hang lagi. Udah balik lagi yang tadi. Oke. Jadi benar ya. Kita uji tadi luas alasnya tadi 4 kali 3 kali per 2. 6. Kemudian sepertiga kali tinggi, 6 kali 12, 4. 6 kali 4, 24. Ya. Dan volumenya harus positif, nggak boleh negatif. Ya. Walaupun ada min, jadi min kali min 1. Ya. Min 24 kali min 1.
Ada yang mau tanya? Any question? Jelas? Oke, saya lihat lagi absennya. Ini lama nih, nanti keluar dia. Udah lama sekali baru keluar. Aduh, Mak. Oke, kalau nggak ada, kita istirahat dulu. Saya apa dulu? Stop recording.